Yesus sholat karena Yesus sujud berdoa. Kalau Kristen tuh cuman soal sujud berdoa, cuman soal masalah melakukan hukum agama, justru berita itulah yang kemudian Yesus katakan, atau berita itulah yang kemudian menjadi pesan dari apa yang Yesus bilang terhadap cara beragama yang demikian. Kristen itu Yesus ajarin sholat, Yesus no lah, nggak begitulah, ya. Nah, mengenai cocok logi tersebut, saya sengaja tidak akan bahas karena saya sudah bosan bahasnya. Dan apa yang Yesus ajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya saat ini kita yang lakukan gitu. Doanya sujud, puasa, disunat, nggak makan babi. Udah gitu yang mati dikafanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan mereaksikan kembali video dari Pendeta Andre Tunggal, yang mana Pendeta Andre Tunggal ini mengakui bahwa memang kekristenan sekarang ini tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Klaimnya setinggi langit, Kristen diklaim itu adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Tetapi ketika kita tanya ajaran Yesus yang mana yang diamalkan oleh umat Kristen, mereka kebingungan, dan lalu akhirnya mereka mengakui bahwa apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan ternyata tidak dilakukan oleh umat Kristen. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Sebenarnya dari awal Yesus mengajarkan sholat, Yesus mengajarkan sunat, Yesus tidak makan babi. Ya elah, kalau misalnya kekristenan isinya cuma soal sujud berdoa, jadi dikatakan kan Yesus sholat karena Yesus sujud berdoa. Kalau Kristen tuh cuman soal sujud berdoa, cuman soal masalah melakukan hukum agama, justru berita itulah yang kemudian Yesus katakan, atau berita itulah yang kemudian menjadi pesan dari apa yang Yesus bilang terhadap cara beragama yang demikian. Yesus berulang kali ditentang oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika ahli Taurat mengatakan, kenapa kamu tidak memelihara hukum Sabat? Kenapa kamu begini dan kenapa kamu begitu? Tuhan Yesus dengan clear mengatakan bahwa yang Tuhan inginkan adalah pertobatan hati. Bukan soal melakukan sujud berdoa, sunat, lalu itu semua. Itu bukan yang menjadi intinya. That's why itulah yang menjadi pembeda antara kekristenan dalam hal ini dengan Islam. Ya, sekali lagi kepada saudara-saudara Muslim, Anda beragama dengan cara demikian, ya sudah, nggak apa-apa. Itu cara beragama Anda, dan kami hargai. Tetapi jangan paksakan cara beragama itu kepada kekristenan. Oh, Kristen itu Yesus ajarin sholat, Yesus no lah, nggak begitulah, ya. Nah, mengenai cocok logi tersebut, saya sengaja tidak akan bahas karena saya sudah bosan bahasnya. Maaf ya, cocok loginya murahan banget buat kami. Ya, itu nggak akan mempan caranya buat orang Kristen, karena orang Kristen itu memahami apa sih yang menjadi inti utama dari kekristenan. Inti utama kekristenan itu adalah berita Injil itu sendiri. Yaitu apa? Pertobatan atau kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Dan itu bukan bicara soal melakukan hukum ini dan hukum itu. Itu bukan bicara tentang melakukan hukum-hukum sunnah seperti yang dibayangkan oleh orang Muslim. Kita berbeda, udah gitu aja. Kalau kita beda, nggak usah dipaksakan, ya. 2 seconds later. Ketika ke Islam saya lihat artinya berserah diri. Kok agama disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita gitu. Dari situ saya mulai mikir, oh jangan-jangan ini memang agama yang diturunkan sama yang menciptakan kita dan langit dan bumi gitu. Mbak Inji kan pasti akrab dengan Bible dong. Ya. Pernah baca nggak di Bible ada ayat yang mirip dengan inna dina indallahil Islam? Ada. Yesus pernah ngomong Kristen? Oh ya, artinya kalau misalkan ngomongin Kristennya ya kan, dan kayaknya kita perlu part 2 nih untuk bahas ini, kan Islam itu tuh memberikan rahmat kepada semuanya loh. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, dan kalau misalkan Koko kan berasal dari tafsiran ataupun analisa Alkitab. Kalau saya kan menjadi mualaf kan karena ketenangan batin saya. Betul. Menemukan sholat saya kok bermakna sekali. Betul. Ya. Kalau untuk keyakinan, ini kan semua kita kan punya rasa sendiri-sendiri.
kita Itu dia rasa, Ya. rasanya itu. Oke, tetapi saya tidak mau hanya cuma pakai rasa. Saya mau pakai ilmiah. Yesus tidak pernah istilahnya satu mengucapkan kata Kristen aja nggak pernah. Ya, karena memang pada waktu itu belum ada sebutan Kristen. Dan apa yang Yesus ajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya saat ini kita yang lakukan gitu. Doanya sujud, puasa, disunat, nggak makan babi. Udah gitu yang mati dikafanin. Teman-teman, pernyataan dari Pendeta Andri Tunggal semakin membuktikan bahwa kekristenan itu memang tidak mengamalkan apa yang Yesus ajarkan. Islam dan Kristen memang beda, jelas beda. Islam adalah agama berserah diri kepada Allah. Islam sendiri artinya selamat. Dan umat Islam mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, ya, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk juga ada di dalamnya ajaran yang dulu diamalkan dan diajarkan oleh Yesus. Ternyata kenapa umat Islam yang justru mengamalkannya? Dengan sangat lantang Pendeta Andri Tunggal mengatakan umat Kristen tidak perlu itu lagi. Katanya ada pertobatan lah, ada tentang apa yang Yesus ajarkan, tetapi itu semua adalah sebagai bentuk makar terhadap ayat-ayat Bibelnya sendiri, makar terhadap apa yang Yesus ajarkan, makar terhadap apa yang Yesus amalkan. Coba kita tanya, ajaran Yesus yang manakah yang diamalkan oleh umat Kristen? Pendeta Andri Tunggal pun pasti akan pusing 7 keliling. Nah, kita akan tampilkan bukti-bukti dan data-data di dalam ayat Bibel kepunyaan Pendeta Andri Tunggal ya, tentang ajaran Yesus yang justru kenapa umat Islam yang mengamalkannya. Oke, yang pertama adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Seperti yang dinyatakan di dalam Bibel, Yesus memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Hal tersebut tertulis di dalam Matius 4 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 nomor 10. Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam, telah mengajarkan kepada kita ilmu tauhid. Sejatinya hanya Allah yang patut untuk disembah dan umat Islam telah mengamalkan ajaran tersebut. Poin yang nomor 2, mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Yesus di dalam Bibel banyak sekali menegaskan di dalam ayat-ayatnya bahwa Yesus adalah seorang utusan. Tidak ada satupun ayat di dalam Bibel yang menyatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah Allah atau sesembahan. Kedudukan tertinggi Yesus adalah sebagai utusan. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi dari sini terbukti bahwa Yesus memang adalah seorang utusan atau bukan Tuhan. Dan poin yang ketiga, Yesus melakukan sunat. Umat Islam diperintahkan untuk sunat sebelum beranjak dewasa, untuk menjaga kesucian saat beribadah kepada Allah. Ajaran itu juga sebelumnya telah disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas 2 nomor 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2 nomor 21. Sedangkan umat Kristen tidak mau melakukan sunat, bahkan Paulus mengharamkan sunat. Jadi dalam konteks ini umat Kristen itu adalah makar terhadap ayat Bibelnya sendiri, makar terhadap apa yang Yesus ajarkan. Poin yang keempat, Yesus tidak makan babi. Masih banyak dari umat Kristen yang memakan babi, padahal di dalam Bibel Yesus bahkan mengharamkan memakan babi seperti yang telah dipelajari umat Islam untuk tidak memakan babi. Kita akan tengok ayatnya di dalam Imamat 11 nomor 7 dan 8. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu.
daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Poin selanjutnya, Yesus berpuasa sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW melanjutkan dakwah dari Nabi dan Rasul sebelumnya adalah dengan mengajak umat Islam untuk melakukan puasa wajib 1 bulan penuh pada bulan Ramadan dan puasa sunnah pada hari-hari tertentu. Sedangkan Yesus pun menganjurkan untuk berpuasa. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Rupanya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ada di dalam Yesaya 58 nomor 6. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Imamat 23 nomor 29. Dan poin selanjutnya, Yesus beribadah dengan cara bersujud. Allah memerintahkan umat manusia untuk sholat, sedangkan gerakan dan tata cara sholat telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu rukun sholat atau tata cara sholat adalah melakukan sujud. Tidak sahnya sholat umat Islam jika meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada umatnya di dalam Bible. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada di dalam Matius 26 nomor 39. Selanjutnya, Yesus berdoa kepada Allah. Jika Yesus adalah Tuhan, seharusnya ia meminta kepada dirinya sendiri dan tidak meminta tolong kepada Tuhannya saat hendak disalib. Di dalam Matius 27 nomor 46 tertulis, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selanjutnya Yesus mengajarkan berdoa dengan menengadahkan tangan, seperti halnya yang dilakukan oleh umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat berdoa dan memohon kepada Allah dengan berdoa menengadahkan tangan, sedangkan umat Kristen berdoa dengan menelangkupkan tangan. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ada di dalam 1 Timotius 2 nomor 8. Selanjutnya, di dalam Bible kepunyaan Pendeta Andri Tunggal memerintahkan beribadah menghadap kiblat. Di dalam Bible memerintahkan umatnya agar beribadah menghadap kiblat atau ketentuan arah sholat atau ibadah. Hal itu tertulis di dalam Mazmur 5 nomor 7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mazmur 5 nomor 7. Nah teman-teman, banyak sekali sudah kita tampilkan ya berdasarkan ayat-ayat di dalam Bible kepunyaan Pendeta Andri Tunggal. Ternyata Yesus mengajarkan dan ajaran Yesus itu justru tidak dilaksanakan, tidak diamalkan oleh umat Kristen. Tetapi siapakah yang mengamalkan? Justru umat Islam. Nah, pertanyaan kepada Pendeta Andri Tunggal, apa yang Yesus ajarkan, kenapa tidak Anda laksanakan? Pendeta Andri Tunggal lebih mengikuti Yesus ataukah Paulus? Sahabat, ternyata fix ya, apa yang Yesus ajarkan ternyata tidak diamalkan oleh umat Kristen. Menurut penegasan dari Pendeta Andri Tunggal, Islam dan Kristen memang beda. Jelas di sini terlihat perbedaannya. Umat Islam mengamalkan apa yang Yesus ajarkan, umat Kristen mengingkari dan bahkan makar dengan apa yang Yesus ajarkan. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.